Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang kembali. Oke, perkenalkan nama saya Tasya Ajeng Sasarani. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Anda sebagai subjek saya dengan tema impulsive buying. Oke, apakah Anda bersedia? Bersedia. Sebelumnya nih, boleh perkenalkan diri Anda dulu? Boleh. Oke. Saya Alfi Febriana Putri. Ya. Anda bisa panggil saya Alfi ataupun Putri. Sebenarnya nyamannya aja. Saya berkuliah di Universitas Islam Riau juga. Oke. Kalau boleh tahu, Anda semester berapa? Saya ada di semester 4 sekarang. Oke. Pertanyaan ini saya mulai ya. Oke. Sudah siap? Siap. Apakah Anda membeli barang dengan terencana? Kalau misalnya terencana itu ada, tapi malahan kadang kalau yang direncanain malah nggak saya beli jadinya. Jadi kalau misalnya saya rencanain mau beli sabun misalnya, tapi pas udah sampai sana pasti dong kalau misalnya kita mau beli sesuatu yang terencana tuh kayak kita mau beli sabun ini dengan merek ini dengan harga segini gitu. Tapi kalau udah sampai di sana itu tuh biasanya buyar aja gitu, malah bukan itu yang diambil gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa pernah Anda membeli barang di marketplace? Pernah. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih barang yang Anda beli di marketplace? Banyak sih, tapi aku lebih prefer untuk beli barang-barang kayak baju sih. Baju. Kalau pernah beli di marketplace itu tuh, pernah nggak Anda membanding-bandingkan dari marketplace ini ke satunya dengan harganya misalnya gitu? Pernah, pasti, apalagi cewek kan pasti selalu ngebandingin. Tapi kembali lagi ke selera kita juga. Kadang kalau misalnya kita ngebandingin tuh biasanya kan selain harga tuh kayak bentuk, model dan lain-lain gitu. Oke. Dan nyaman juga gitu. Oke. Apa Anda membeli barang tersebut sesuai kebutuhan? Kalau misalnya sesuai kebutuhan itu relatif sih menurut aku, tapi kalau aku sendiri biasanya aku beli barang-barang yang menurut aku belum pernah punya. Walaupun kadang itu nggak terlalu berguna, tapi karena aku belum punya, ya udah beli aja gitu. Kalau gitu, jika Anda pergi ke offline store yang Anda senangin, mungkin apa rasanya gitu? Rasanya maksudnya? Kayak misalnya di suatu offline store gitu kan, misalnya kita sebut aja H&M gitu. Nah, kamu senang nih sama itu, rasanya gimana? Kayak mau borong atau apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya mau ditanya mau borong atau gimana tuh sebenarnya sesuai budget juga. Tapi kadang kembali lagi di awal, sebenarnya kadang yang terencana tuh enggak, malahan kadang misalnya budget aku tuh anggaplah 100.000 misalnya budgetnya. Pas udah sampai sana nih udah ngeliat kayak baju-baju atau pernak-pernik yang bagus, ya udah dari 100.000 tadi tuh malah kepake sama yang seharusnya tuh kita tabung gitu. Pasti seneng banget lah kalau misalnya kita jumpa barang tuh yang bener-bener kita suka. Kayak misalnya barang tuh lucu gitu kan, mau nih beli. Ya walaupun kadang sebenarnya kayak yang kita punya budgetnya tuh nggak segitu, tapi karena kita lihat itu kita takut untuk nggak dapetin hal itu lagi, barang itu lagi, ya udah akhirnya dikeluarin aja semuanya. Oke. Mungkinkah teman Anda bisa mempengaruhi Anda dalam berbelanja? Bisa, sangat-sangat bisa, karena kalau kita itu kadang kita ngeliat teman kita pakai ini bagus, kadang dia beli ini bagus, jadi itu tuh juga kedoktrin dong ke kita, kayak pasti kita nanya beli di mana, kok lucu gitu. FOMO gitu berarti ya. Oke. Apa jika Anda berbelanja, Anda tergiur dengan adanya diskon terhadap barang yang mungkin Anda inginkan? Oh pasti. Udah itu barang yang kita inginin, terus juga ada diskon, itu tuh semakin double combo nggak sih? Yes. Kadang kalaupun misalnya nggak diskon tapi kita udah incer itu, kayak kita lihat dari jauh nih cantik nih gitu, walaupun nggak ada diskon aja tetap kita beli kan. Dimana kalau misalnya lagi ada diskon makin barbar nggak sih? Iya sih, saya juga seperti itu. Oke, apa ketika kamu berbelanja, adakah rasa ingin terus berbelanja? Kayak
harga belanja ini kayaknya belanja lagi deh gitu, walaupun budgetnya itu segitu udah disusun? Kalau dulu, nggak dulu juga sebenarnya, kayak beberapa part itu ada, kayak misalnya udah selesai nih kan belanja ini, terus tiba-tiba ngeliat di store sebelah ada kayak barang ataupun sesuatu yang kayak ngebuat kita jadi salah apa sih, kayak langsung ke bertuju aja gitu sama itu tuh, pernah pasti langsung beli lagi gitu. Tapi setelah itu ya pasti nyesel sih. Ada rasa nyesel Ada juga rasa nyesel kayak, pasti. Oke, apa kamu pernah membayangkan barang yang belum kamu beli gitu? Kayak aku udah tahu nih aku mau beli barang ini, tapi aku belum beli. Sudah dibayang-bayang gitu. Aku sendiri itu tipe orang kalau misalnya ngelihat, kayak kita kan pasti di media sosial tuh pasti kita ngelihat orang tuh punya ini, terus kita mikir kayak kalau misalnya aku punya tuh kayaknya cantik deh gitu. Terus bakalan kita cari nih barang yang kita suka dari itu, kita cari, misalnya kita suka baju kan, kita cari bajunya ini, terus udah bakalan aku bayangin nih kalau aku pakainya warna ini gimana, kalau aku beli merek ini gimana, kalau aku pakai ini posternya gimana, matchnya gimana, gitu pokoknya udah dibayangin sedetail mungkin gitu. Ya, oke. Apakah jika kamu sedang membeli barang, kamu memikirkan kegunaan barang tersebut? Ini tergantung juga barang apa yang aku mau beli. Kalau misalnya aku mau beli barang kayak baju, biasanya baju kan cuma kita pakai kalau misalnya keluar mau hangout atau mau kuliah atau mau keluar gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya fungsi baju itu sama aja kan untuk dipakai gitu. Yeah. Jadi biasanya nggak bakalan terfikirkan fungsinya untuk apa. Tapi kalau misalnya kayak dibandingkan aku beli barang kayak beli boneka atau aku malah beli parfum, kan beda lagi kan kegunaannya. Iya. Nah gitu, jadi tergantung barangnya apa. Tapi biasanya yang aku beli itu aku tetap mikir kayak kegunaannya apa, tapi untuk diri aku sendiri. Kayak kalau misalnya aku lebih suka barang yang aku pakai itu kegunaannya itu bisa terlihat oleh orang. Contohnya tuh gimana? Contohnya nih, kadang ada beberapa orang tuh yang beli barang tuh khusus untuk di rumahnya, kayak di kamarnya, cuman dia yang bisa ngeliat gitu. Nah kalau aku itu tipe orang yang suka beli barang tuh yang bisa orang lain lihat. Misalnya kayak aku beli baju kan bisa dilihat orangnya, terus aku beli sepatu atau pakai parfum gitu kan bisa tercium dan orang lain tuh bisa ngerasain juga gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu. Berarti kayak misalnya, kamu bajunya gini bagus, jadi kamu ngerasa seneng aja gitu. Iya, itu sebuah kayak apresiasi gitu untuk aku. Oke. Apa ketika kamu ingin sesuatu barang tapi setelah melihat harganya kamu nggak jadi beli, itu pernah nggak? Pernah, karena Kamu pengen banget barang itu tapi harga tuh sangat pricey gitu, kayak nggak dulu deh, tapi kamu pengen banget. pernah kayaknya sepantaran Nagita Slavina aja itu tuh kalau misalnya suka sama barang terus melihat harganya terlalu pricey bakalan dibalikin lagi nggak sih gitu. Apalagi aku yang notabene tuh adalah mahasiswi pelajar gitu kan, jadi kayak kadang misalnya aku suka nih sama barang ini terus aku lihat harganya itu pricey gitu, nggak sesuai, nggak ramah di kantong aku gitu. Dan pasti kita mikir kayaknya kalau misalnya aku beli di online store kayaknya bakal lebih murah deh dibandingkan di sini gitu. Berarti Jadi, membandingkan juga juga, tapi aku tetap harus dapetin model itu tapi mungkin dengan harga yang sedikit ramah lah di kantong aku, sedikit low budget. Yes. Oke. Apa yang kamu pertimbangkan ketika sudah berada di depan barang itu? Mempertimbangkan, aku tipe orang yang mempertimbangkan banyak juga, kayak benar kata Tasya tadi, mempertimbangkan kegunaannya dipakai atau enggak, atau cari di toko lain nggak sih yang harganya mungkin lebih low budget, atau aku ngebandingin lebih baik beli ini dulu nggak sih dibandingkan beli ini gitu. Tapi dari awal tadi kalau misalnya memang aku udah suka, terus juga mungkin model dari barang itu lucu, atau kayak itu belum pernah dipakai orang dan aku belum punya, ya udah nggak apa-apa sih.
hitung itu tuh jadi self reward untuk aku sendiri. Oke, berarti kamu anaknya self reward banget gitu Iya, ya. tapi tetap akan ada pertimbangan ya, banyak pertimbangannya. Oke. Bagaimana jika barang yang kamu beli itu udah banyak dipakai orang gitu? Oke. Masih mau apa enggak? Oke, kalau aku sendiri, aku tuh nggak mau. Kayak misalnya, kalaupun misalnya memang itu udah banyak dipakai orang, tapi aku mungkin suka sama model dan bahannya ataupun spesifikasinya yang mungkin bagus, aku mungkin bakalan beli, tapi cari tuh beda merek kah atau beda model kah gitu, jangan sampai sama gitu, karena kan nggak lucu keluar terus samaan tuh kayak Kembar gitu. iya gitu, jadi nggak suka. Oke. Paham. Aku bakalan, kalau misalnya memang nggak ada model dan lain-lainnya, ya nggak usah beli deh. Kalau misalnya ada yang mungkin berbeda sedikit aja, mungkin bakalan tetap beli gitu. Bagaimana kalau misalnya kayak ih, pengen banget nih ini gitu, cuman orang juga beli itu gitu, gimana rasanya? Tetap beli apa enggak? Atau memilih barang yang lain? Gitu? Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku lebih banyak nggak beli, tapi pernah karena kayak FOMO tadi kan. Iya. Ya, kayaknya sekarang lagi tren ini deh gitu, kayaknya beli, tapi lebih kebanyakan nggak beli walaupun saya pingin banget gitu. Kalau misalnya untuk barang yang udah dipakai banyak orang ya, lebih ke orang-orang terdekat aku, tapi kalau misalnya orang yang nggak aku kenal, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ketika berbelanja kamu memikirkan harga sesuai dengan yang kamu ingin beli? Pasti, karena kan saya sendiri tuh belum bekerja ya, lebih masih ke pelajar yang Ya. uangnya tuh masih dikasih dari orang tua Iya. kita gitu. Jadi pasti kalau mau beli barang tuh dipikirin dulu. Kalaupun misalnya memang itu harganya pricey, itu biasanya kita nabung dulu. Aku prefer ke nabung dulu gitu. Oke, berarti kamu yang kayak aku bakal nabung nih untuk mendapatkan barang itu Iya, gitu. benar. Oke. Karena ada beberapa orang tuh kayak yang mau dapetin barang itu terus nyari yang yang KW-nya atau gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya aku lebih ke ini sih, nabung. Oke, nabung ya. Oke. Siapakah yang membuat kamu menyesal membeli barang? Biasanya tuh lebih ke kawan saya juga. Kayak kan kalau misalnya ada beberapa orang tuh yang kayak keluarga ya, menyesal. Kalau aku tuh malah ke teman aku kayak misalnya, ih kok malah beli ini sih, kemarin tuh ini pakai ini juga loh, atau ih baunya nggak enak nih, atau ini tuh udah pasaran banget gitu. Jadi teman aku itu sih yang buat aku jadi nyesel beli barang itu gitu. Apakah pernah kamu membeli barang kemudian setelah itu kamu tidak bisa membeli barang pokok? Aku pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi itu seharusnya aku nabung itu sebenarnya bukan untuk itu. Aku memang udah nabung tapi bukan untuk apa-apa, kayak ya udah itu untuk simpanan aku, pegangan aku gitu, untuk ya emergency gitu kan. Nah, ternyata aku pergilah ke salah satu mall yang di Pekanbaru, Satu store gitu. ya, terus di store juga ya udah cuma cuci mata aja gitu. Jadi setelah masuk ke sana kayak ada nih yang mbak-mbaknya bilang nawarin kayak ini loh model terbarunya gitu. Kayak oh ya bagus, itu tuh udah ngebreng aja. Tergoyah banget Iya, gitu. apalagi itu tuh modelnya tuh kata kakaknya tuh yang masih benar-benar baru dan nggak pasaran, modelnya juga lucu gitu kan. Orang pun belum ada yang beli. Iya, nah gitu. benar, karena baru kemarin itu masuk ke store itu gitu. Tentu kayak ya udah deh gitu. Terpaksa gitu Setelah jadinya. udah ngelakuin transaksi itu, aku baru mikir kayak kalau isi minyaknya gimana ya, makan gimana ya gitu-gitu. Ada, tapi benar-benar pas-pasan banget gitu. Untuk hidup aku yang pada saat itu 5 hari lagi gitu. Oke, kalau gitu bagaimana jika orang-orang sekitar kamu nih mengatakan barang yang kamu beli tidak bagus atau nggak guna gitu? Oh, kalau itu tuh tergantung ya. Kalau misalnya menurut aku, karena kalau kita tuh fungsi barang itu tergantung kita kan. Kita beli barang itu juga karena kita sendiri kita mau gitu. Jadi kalau misalnya menurut Anda itu tidak berfungsi, tidak bagus, ya itu menurut Anda. Tapi menurut saya yang beli, ya itu berfungsi untuk saya. Dan jadi kalau misalnya orang itu bilang itu nggak berfungsi atau nggak berguna, ya kalau misalnya aku beli itu menurut aku itu berfungsi dan berguna,
ya udah gitu tetap aku pakai, tapi mungkin tetap ada rasa apa ya, goyah aja gitu di aku karena kan kedoktrin kan. Tapi Ya. kembali lagi aku pasti kayak ya udahlah ngebiarin aja karena kebutuhan setiap orang beda-beda kan ya gitu. Itu nggak ada rasa sakit hati gitu kayak di apa gitu? Sakit sih kalau misalnya di roasting, kayak kita beli barang nih misalnya kita suka nih tapi ternyata dia malah ngejatuhin barang yang kita suka, itu pasti sakit kan gitu. Tapi ya mau gimana kan, penilaian orang beda-beda kan. Jadi Tambah udah lagi nggak kita udah nabung untuk beli barang apa-apa. itu. Benar gitu, tapi ya udah sih nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Kapan kamu bisa merasakan puas saat berbelanja? Kalau misalnya ditanya puas, itu kayaknya kita nggak bakalan ada puas karena kita bakalan ngerasa kurang ada aja gitu yang kurang kan. Tapi kalau misalnya ditanya kalau pada saat hari itu beli puas pasti puas. Hari itu udah kayak udah nggak mau apa-apa lagi, bahkan makan pun rasanya kayak udahlah udah kenyang gitu kan. Tapi kalau misalnya besoknya lagi itu pas buka scrolling TikTok atau media sosial terus ngeliat hal lucu lagi yang bagus lagi, ya udah bakalan timbul lagi tuh keinginan untuk Gairah. ya rasa gairah membeli itu lagi. benar gitu sih. Jadi selama kamu berbelanja ini pengalaman buruk positifnya tuh apa? Kalau boleh saya tahu. Oh banyak ya. Kalau misalnya yang baik untuk saya, pertama saya bisa koleksi barang-barang dan yang buat aku suka. Terus juga aku juga kalau misalnya keluar bisa ganti-ganti. Terus aku juga ngerasa berhasil dengan tabungan aku. Terus juga apa ya, lebih ke posisinya ke diri aku sendiri, aku lebih semangat lagi untuk nabung. Itu sih kunci utamanya tuh, aku lebih semangat untuk nabung, untuk beli sesuatu. Itu positifnya aku untuk belanja. Kalau negatifnya tuh pasti banyak juga, kayak boros. Ya tentu sih Terus itu pasti. terus juga aku ngelalain hal-hal yang lebih berguna untuk aku, kayak daripada untuk belanja hal itu lebih baik aku invest atau aku nabung atau aku beliin kayak makanan atau gimana gitu kan. Terus negatifnya juga aku itu apa ya, kayak gak peduliin orang juga ngobrol, maksudnya orang ngomong tentang itu kayak bisa dibilang kayak nggak berguna gitu. Tapi kalau misalnya aku mau ya nggak aku beli gitu sih, jadi keras kepala sih. Oke. Jadinya di sisi lain kamu memikirkan orang, tapi di sisi lain kamu juga mengabaikan diri. Iya benar, disitulah dilemanya gitu. 11-12 ya berarti ya. 11-12. Tapi biasanya aku lebih kayak dibandingkan aku nyesal, lebih baik aku beli gitu. Jadi penyesalan itu datang terakhir. Datang emang. terakhir, iya gitu. Kayak lebih baik aku buy daripada aku membuang yang di otak aku tuh masih berpikir Iya aku menyesal aku nggak beli itu gitu. benar, malah kadang tuh aku pernah sampai nggak bisa tidur karena mikirin beli nggak ya gitu. Oke. Mungkin sekiranya sampai sini pertanyaan saya tadi. Kalau misalnya saya ada salah kata, mohon maaf. Kita akhiri sampai sini ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama.